Saya baca aja ya. Semua ada HP-nya kan ya? Alkitab di HP ada kan ya? Dan sesudah, berarti kalau dikatakan dan sesudah, sudah atau belum nih? Berarti sudah harus dikenakan. Ada rasanya loh ini. Ini nggak main-main kalimat ini ya. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka genaplah firman Tuhan yang tertulis. Ya, baru saudara bisa mengabarkan genaplah firman Tuhan yang apa yang tertulis? Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hanya orang-orang yang berkemenangan, hanya orang-orang yang sudah menaklukkan kematian, itulah yang berani mengabarkan tentang Injil kabar baik ini. Kalau saudara nggak merasakan ini, apa yang mau disampaikan? Sama-sama mati. Coba. Siapa hari ini yang berani mengatakan bahwa aku sudah merasakan sorgawi, aku sudah mengenakan yang tidak dapat binasa? Coba. Ini kan yang dicari sama semua orang dong. Ayo. Samuel mau cari harta atau mau cari mengenakan yang tidak dapat binasa ini? Coba. Binasa. Lebih dari apapun kan ini? Iya kan? Ini dikejar orang-orang. Sampai kapanpun ini yang selalu dikejar. Ini sesuatu yang sangat-sangat kekal. Sampai kita bicara, maka genaplah firman Tuhan yang termaut telah ditelan dalam kemenangan. Berarti orang-orang yang berkhotbah adalah orang-orang yang loh, kalau masih kalah terus khotbah gimana caranya coba? Anda ngabarkan apa ini? Ini peperangan yang saudara harus menangkan duluan loh. Kita menjanjikan sorga bukan nanti. Kalau nanti itu obatnya penyesalan. Ya. Kalau nanti itu penyesalan. Sorga itu sekarang. Mengenakan yang tidak dapat binasa itu sekarang. Waktu saudara sekarang ini hidup ini. Ada rasanya. Lah rasanya ini apa? Kalau ini nggak ada rasa, baca ulang kitab suci kita loh hari ini. Kapan kita merasa kemenangan? Kemenangan kita bukan cuma di lagu, ku menang bukan. Ada sebuah kekuatan yang dirasakan oleh orang-orang yang punya kemenangan. Ini nggak main-main loh ini. Ini nggak main-main loh. Para hamba Tuhan hari ini, coba saya mau tanya hari ini. Hari ini bayangkan, dibuka ya dia, 1 Korintus 15:54-nya ya. Saudara bayangkan hari ini. Kalau nggak ada gedung gereja, tidak ada gereja hari ini, masih ada pelayanan nggak? Masih ya? Berarti gedung gereja tidak penting kan? Iya kan? Pelayanan masih bisa ada. Tapi kalau nggak ada cinta, bisa atau nggak bisa? Kalau nggak ada cinta nggak bisa. Semuanya akan runtuh. Tapi ingat, banyak orang melayani tanpa cinta. Nih, saudara jangan sekarang terpaku bahwa harus punya gedung gereja. Saudara punya cinta, itulah yang paling utama. Hukum Taurat mengajarkan apa intinya? Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap pikiran, dan segenap jiwa, dan mengasihi sesama seperti dirimu sendiri. Modalnya apa itu? Modalnya apa? Cuma cinta dok. Nggak pakai tetek bengek macam-macam. Makanya kebenaran itu disebar sama Tuhan di seluruh dunia. Yang namanya kebenaran dia sebar semuanya. Bahkan semua agama mengajarkan tentang cinta. Tapi benar nggak cinta sama Tuhan? Yesus itu sebagai terang yang sempurna. Terang tentang apa? Menggambarkan tentang cinta. Saudara bisa begini. 55. Saudara pernah dengar cerita Romeo Juliet kan? Pernah kan? Cerita tentang apa Romeo Juliet? Tentang cinta. Orang begitu lihat Romeo Juliet langsung tahu ini cinta. Coba sekarang lihat nih. Kisah romantis yang paling hebat sepanjang masa ada di mana? Kalau saudara mengenal cinta, mengerti tentang cinta, saudara lihatnya di mana?
Lihatnya di Kristus. Bukan di Romeo Juliet, di Kristus. Kristus itu manusia. Ya, yang hari itu mempertontonkan kepada kita demonstrasi bahwa ada sosok manusia yang karena ketaatannya rela disalib. Kalau bukan karena cinta sama Tuhan, mungkin gak dia mau disalib? Nggak mungkin. Hari itu, kalau dia bukan karena cinta kepada sesamanya, kepada sahabat-sahabatnya, masa mau disalib? Nggak mau. Ada peristiwa cinta di sana. Udah, jangan melihat Kristusnya dulu, lihat peristiwanya cinta. Kalau engkau bisa melihat cintanya, orang dunia pun bisa melihat peristiwa cinta, bisa nolak Kristus? Makanya Yesus bilang begini, kamu menolak anak manusia, gak ada masalah. Tapi ketika menolak perbuatan cinta, berarti orang itu punya cinta gak? Ada orang yang rela disalib demi Allahnya, dan ada orang yang rela mati demi sahabatnya, itu cinta gak? Kalau ada yang berani ngomong itu bukan cinta, berarti memang tidak ada. Kalau sudah bisa menerima bahwa itu cinta, bisa menolak Kristus gak? Makanya nih loh, ya, Kristus ini mengabarkan sebuah cinta yang harus saudara alami hari ini. Karena cintanya, makanya saudara dipersiapkan ini. Dan sesudah yang dapat binasa ini, mengenakan yang tidak dapat binasa. Sampai di sini dulu ya. Saudara sudah mampu ini enggak? Atau belum? Sudah bisa mengenakan ini enggak? Ini loh. Dan sesudah yang dapat binasa ini, mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati. Sudah enggak ini? Pak Samuel gimana Pak Samuel? Sudah enggak rasanya? Belum? Coba. Kalau ini belum, mau nunggu kapan? Mau nunggu kapan? Lah selama ini ikut Tuhan untuk apa? Ini loh. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan sesudah yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati. Ini kapan? Nah, harusnya kan dapat pada waktu kita rasakan sekarang. Rasanya apa kalau begitu? Makanya kita kejar terus. Kalau sudah mengenakan yang tidak dapat binasa, apa rasanya? Kan ada rasa yang akan dialami orang-orang yang sudah memperoleh hidup. Coba lihat nih, orang yang sudah memperoleh kehidupan, orang yang sudah memperoleh sorga dalam hidupnya dia. Lihat cara hidupnya dia, lihat caranya dia merasakan dunia ini. Orang yang sudah hidup sorgawi, ngelihat masalah di dunia kira-kira gimana? Kan baliknya sekarang begitu kan? Dulu melihat pakai kacamata kita. Begitu ada manusia sorgawi, yang kita kenakan siapa hari ini? Kristus. Kacamatanya Kristus lihat masalah kira-kira gimana? Tenang. Badai aja bisa redakan kok. Kan sekarang begitu. Apa rasanya? Ada sebuah rasa yang saudara rasakan dan dikabarkan ke orang-orang. Iki loh, aku percaya Kristus, aku mengenakan hidup Kristus. Gak ada masalah lagi. Gak ada yang namanya mujizat. Paham? Gak ada namanya mujizat. Mujizat itu dikerjakan oleh siapa? Mujizat hanya bisa dikerjakan oleh Tuhan. Setuju ya? Kalau orang masih cari mujizat, berarti cari Tuhan. Sekarang Tuhan ada di mana? Kalau Tuhan di dalam diri kita, masih perlu mujizat nggak? Masih perlu mujizat nggak? Nggak ada. Karena apa? Buat saudara sudah bukan mujizat lagi. Kenapa? Karena membuat mujizat ada di dalam. Hanya orang-orang yang masih mencari Tuhan di luar, mereka butuh mujizat. Kita sudah nggak butuh, karena pembuat mujizat ada di dalam. Hidup saudara ini loh, coba bayangin. Sekarang kita berusaha beresi masalah, orang suruh cari Tuhan, suruh doa, suruh puasa. Padahal Tuhan bilang, ngapain repot-repot? Kalau berkutat seperti itu, nggak mari-mari, percayalah. Ya, masalah satu muncul masalah kedua, masalah kedua muncul masalah ketiga. Mbok sampai saudara mati mau dikubur pun masih cari mujizat untuk beresi masalah-masalah. Kita hari ini loh mengabarkan pemberesan total. Yuk kita belajar. Roma 8 ayat 1. Rasanya orang hidup bersama Kristus itu ada kemerdekaan. Ini kemerdekaan mutlak. Merdeka itu dari semuanya.
Roma 8 ayat 1. Saya bacakan ya, waktunya keburu ya. Demikian tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Nggak ada lagi kita ditakut-takuti lagi, penghukuman macam-macam nggak ada. Ayat 2-nya, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Tidak ada lagi yang bisa menuduh kita, menghakimi kita, nggak ada. Hukum dosa, hukum maut selesai semuanya. Kenapa? Kenapa kok bisa merdeka? Saya mau tanya ini. Saudara perlu iman yang segede apa? Ya, perlu iman yang segede apa untuk membersihkan hati saudara? Coba, Samuel saya mau tanya nih ya, mau sambil di atas ya, di depannya. Perlu iman sebesar apa untuk bisa menerangi hati dan membersihkan hati kita? Kita punya kebaikan Tuhan, kita punya iman sebesar Biji sesawi. Nah, sekarang saya tanya, kalau Yesus sebesar biji sesawi saja ada dalam diri Samuel, ada dalam diri bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, Yesusnya kecil banget, kecil, tapi dia ada. Mampu nggak dia menerangi hati kita? Sangat mampu. Sangat mampu. Kalau Yesus menerangi hati kita, mungkinkah kita jatuh dalam dosa? Nggak mungkin. Pertanyaannya sekarang, saudara bisa jatuh dalam dosa nggak? Masih bisa kalau kita bukan celah. Loh, ada Yesus berarti nggak mampu dong Yesusnya. Sekarang yang saudara kenakan kehidupan siapa coba? Kehidupan Kristus. Masa Yesus bisa jatuh dalam dosa? Ayo renungkan balik nih. Kalau saudara mengenakan, sudah berani ngomong, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus. Itu kan manusia rohani, tak? Saudara berjalan, siapa yang berjalan? Kalau saudara mengatakan, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus dalam. Yesus bisa berbuat dosa nggak? Enggak. Makanya yang berjalan itu Kristus. Saudara tersembunyi di dalam Kristus. Ini loh yang saudara kenakan sekarang. Ya, tidak ada ya. Demikian sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Orang kalau nggak ada penghukuman, hidupnya seperti apa coba? Merdeka. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum. Nggak ada lagi yang bisa membuat kita stres, membuat tidak ada lagi. Ini merdeka benar. Sekarang lihat nih, Yesus yang sekecil-kecilnya saja, kalau dia ada, dia bisa apa dalam hidupmu? Menerangi. Bisa apa lagi nih? Bisa tahu masalah kita, bisa tahu apanya. Enak nggak sebenarnya Kristen nih? Enak kan? Berarti yang kita bicarakan bukan tentang masalahnya kan? Tapi bagaimana mengenakan Kristus. Ini poin utama. Coba, kalau saudara mengenakan Kristus, apa yang nggak bisa saudara lakukan hari ini? Saudara sudah hidup di alam sorgawi. Ingat loh, alam sorgawi itu perihal tentang keberadaan. Sorga itu tidak terbatas ruang dan waktu. Masa sorga nunggu kita mati baru sorganya dijadikan? Sorga sudah ada nggak sekarang? Sudah ada. Bisa dimasuki sekarang? Bisa secara spiritual. Makanya doa Bapa kami di sorga. Kita meyakini keberadaan sorga. Berarti kan ada kan sorganya kan? Bukan nunggu nanti loh. Bapa kami yang di sorga. Kita sudah setuju dan sepakat bahwa ada sorga. Dikuduskanlah. Kenapa dikuduskanlah namamu? Karena kita nggak mampu untuk menguduskan diri kita. Hanya Kristus yang mampu menguduskan diri kita. Dikuduskanlah namamu. Makanya orang-orang yang memakai kehidupan Kristus pasti hidupnya seperti Kristus. Kita lemah, tapi begitu kita mengenakan Kristus, Kristus yang membuat kita menjadi kudus. Datanglah kerajaanmu. Di mana? Di bumi seperti di surga. Itu doa Bapa kami. Makanya keadaan sorgawi harus diterima sekarang. Dan buktinya apa? Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Berarti orang yang merasakan, orang yang sudah merasakan kehidupan bersama Kristus, kehendak siapa yang diturutin? Kehendak Kristus. Kalau kehendak Kristus enak gak sih sebetulnya? Perlu kita ngomong lagi gak sih sebetulnya? Kita ngajari Yesus, Yesus aku lagi susah, perlu begini, perlu gak sih? Makanya coba bayangkan ini ya.
Saudara jadi prajurit nih. Lukas 14 ayat 33. Coba. Kebanyakan dari kita ini menjadi tuan atau hamba. Lukas 14 ayat 33. Ayat 33. Nah ini 14 ayat 33. Ya. Coba kalau kita mengenakan Kristus, enaknya lu setengah mati sudah. Ya. Nih sekarang saya mau Lukas 14 33. Bawah. Demikian pula tiap-tiap orang, berarti semua ya, nggak ada terkecuali ya, setuju ya? Di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi. Nah, sekarang saya mau tanya nih, segala milik kita itu apa sih? Nih coba. Kebanyakan orang cari Kristus, bawa apa coba? Padahal lihat, Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah Itu permohonan siapa, saudara atau permohonan siapa ini? Permohonannya Samuel dong, jadilah Tapi selama ini doa kehendaknya siapa yang mau diturutin? Loh kok aneh? Ya kan? Kok aneh? Doanya Bapa kami minta Tuhan datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Itu bukti saudara mau memperhambakan diri kepada Tuhan. Saya mau tanya lagi nih, saudara mau cari pelayan, mau cari hamba, hambanya punya banyak kepentingan, mau terima nggak? Hamba ini punya banyak kepentingan. Saudara ketika butuh seorang hamba, kepentingan siapa yang harus dijalankan? Saya tanya, ini jangan ini. Saudara mau cari hamba, mau cari pembantu. Ya, kita butuh pembantu. Pembantu itu untuk bantu kepentingan kita atau kita ngurusi kepentingan pembantu? Hah? Kita jadi bos nih ya. Kita mau cari pembantu. Bosnya ngurusi kepentingan pembantu atau pembantu ngurusi kepentingannya bos? Nah, sekarang saudara di mana posisinya? Yesus di mana hari ini? Yesus bos atau Yesus pembantu? Beneran. Kalau Yesus bos berarti kita punya kehendak nggak? Beneran ya? Nggak ada kehendak ya? Berarti semuanya manut sama Yesus. Apa yang mau disampaikan lagi? Selesai toh? Ini yang kita kabarkan. Ini yang kita kabarkan. Lah kalau orang sekarang mau suruh doa begini, doa begitu, berarti kehendaknya siapa? Yesus tahu nggak sih sebetulnya? Tuhan tuh maha tahu nggak sih? Kok tiba-tiba jadi bodoh banget? Siapa yang membuat Tuhan jadi bodoh? Apa Tuhan seperti itu? Berarti kalau Tuhan jadi bodoh, yang bodoh siapa? Ya kita ya, para pengajarnya. Tuhan itu memberi kebebasan yang sangat luar biasa. Lu kok diajari caranya memimpin Indonesia, caranya krisis, caranya begini, caranya begini. Itu kepentinganmu. Ya, dunia ini saudara dilahirkan, dikasih otak, dikasih tubuh. Mosok kalah sama orang lain? Ya kan? Urusan dunia selesaikan dengan cara-cara yang Tuhan sudah berikan. Urusan kekekalan, ayo ikut Tuhan. Ini sekarang lihat nih. Tidak melepaskan dari segala miliknya, tidak bisa jadi murid. Kalau masih banyak urusanmu, selesaikan dulu. Kita ini datang kepada Tuhan benar-benar tanpa kepentingan. Hanya cuma satu, aku mau menjadi hambamu Tuhan, supaya aku bisa melakukan semua kehendakmu. Kehendaknya Tuhan enak gak sih sebetulnya? Enak. Enak, hanya orang yang hidup bersama Tuhan yang bisa merasakan bahwa Tuhan itu memimpin secara luar biasa. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus dalamku. Galatia 2 ayat 18, ayat 19. Oh 20, ayat 20, sorry. Galatia 2, 20. Ya, ada kemerdekaan. Merdeka, ya. Nggak ada lagi yang bisa menghukum kita, semuanya merdeka. Ayat 20, Galatia 2, 20. Ini makhluk surgawi yang hadir dalam hidupmu.
Ya, Yesus itu menguduskan dirinya. Itu buat saudara, supaya saudara kenakan kehidupan Kristus. Kalau Kristus hidupnya morat-marit, saudara pakai Kristus bisa jatuh dalam dosa. Yesus tidak satu kali pun jatuh dalam dosa. Makanya ketika Kristus dikenakan dalam hidup kita, kita pun tidak akan bisa jatuh dalam dosa kalau benar-benar dia ada. Ya, sekarang ya. Namun aku hidup, bukan aku sendiri yang hidup. Berarti sekarang sudah bukan saudara. Kalau saudara sudah bukan yang hidup, berarti saudara di mana? Mati. Orang mati nggak punya keinginan. Kalau masih punya keinginan berarti orang hidup. Ingat loh, kita benar-benar mati supaya Kristus bisa hidup, ya. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging ini adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk ini makhluk sorgawi. Ini loh yang saudara kenakan hari ini. Kalau orang mengenakan ini, menghadapi dunia seperti apa sih? Kan firmannya klop dong. Carilah dahulu kerajaan sorga dan kebenarannya, semuanya ditambahkan. Yang nama ditambahkan itu di sini tidak ada terkecuali, semuanya dapat. Ingat ya, kalau Tuhan menjanjikan itu berlaku universal. Tidak ada orang miskin, tidak ada orang kaya, tidak ada orang sehat, orang sakit, tidak ada. Semuanya akan memperoleh. Nih, kalau kacamata sorgawi saudara kenakan, yang namanya dunia ini punya masalah penderitaan, buat saudara itu apa sih rasanya? Cuman sementara kan? Ya kan? Coba lihat, sudah memperoleh kehidupan kekal, sudah mendapatkan segalanya. Dunia ini punya batas waktu. Saudara tidak punya batas waktu. Paling ngomong, alah sebentar lagi aku sudah selesai. Ya kan? Nggak ada lagi ketakutan. Ini loh. Ini yang kita kabarkan. Kenakan kehidupan Kristus. Supaya merasakan kehidupan sorgawi. Kehidupan sorgawi itu masih sekarang susah setengah mati. Tidak akan ada rasanya. Kenapa? Karena cuma sekejap. Ya. Yang ketiga, orang yang merasakan hidup bersama Kristus, tadi sudah bilang kan, maut telah ditelan dalam kemenangan. Berarti bisa mati nggak? Saudara bisa mati lagi nggak? Saudara bisa mati nggak? Bisa mati nggak, Samuel? Iya, bisa mati nggak? Bisa, jasmaninya. Enak nggak? Enak nggak? Enak nggak? Duh. Enak karena itu berkah bersama Yesus. Orang yang merasakan hidup bersama Kristus, waktu mati bilangnya enak, untung kok. Karena tubuh ini beristirahat. Saudara capek dah ngurusi tubuh dong? Ya kan? Karena ngurusi tubuh ini capek, makanya kalau mati ya disebut istirahat, untung. Ya kan? Enak dong? Masa takut? Kumpul istri sama kumpul anak sama kumpul Tuhan enak mana? Biar dipanggil sekarang ya. Loh, harus siap. Loh, saya lebih milih kok. Istri dan anak ini, apa sih yang kita gandoli? Kehidupan dunia ini apa yang kita gandoli sih? Coba, kalau saudara sekarang sebagai pembicara di sini masih ribut urusan dunia, jangan jadi pembicara tentang keselamatan. Ya. Jadi aja motivator, ngurusi urusan-urusan dunia. Orang-orang yang berdiri di mimbar adalah orang-orang yang sudah merasakan hidup kekal. Orang-orang yang sudah merasakan kehidupan bersama Kristus. Sehingga memberikan kekuatan yang super, yang luar biasa. Walaupun susah, walaupun senang. Senang bukanlah senang. Kaya bukanlah kaya. Sedih bukanlah sedih. Kenapa? Karena dari kacamata Tuhan semuanya. Ya, ini sekarang. Bukan aku lagi. Filipi 1 ayat 20. Orang-orang yang merasakan kehidupan, ya, akan berani mengatakan begini. Filipi 1 ayat 20. Filipi 1 ayat 20. 20 ya. Sebab yang sangat kurindukan, ya, dan kuharapkan,
Ini harapan yang benar nih ya. Ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu. Kenapa? Melainkan seperti sedia kala. Demikian sekarang. Kristus dengan apa? Nyata. Lah nyata itu berarti gimana kira-kira? Asli, nyata, benar-benar ada. Dimuliakan di dalam tubuhku. Baik oleh hidupku, baik oleh matiku. Karena bagiku hidup untuk Kristus adalah Kristus, yang hidup sekarang adalah Kristus, mati adalah ini yang saudara kabarkan terus-menerus. Jadi nggak ada lagi ketakutan, nggak ada, ini yang dikabarkan. Ayat 22-nya, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberikan buah. Buahnya ini membawa orang-orang kepada kehidupan, kepada Kristus. Jadi mana yang harus kupilih? Aku nggak tahu. Aku didesak dua belah pihak. Aku ingin pergi dan dia bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Lebih enak mana sama istri sama anak? Sama Kristus. Jelas. Nggak bisa disangkal ini. Makanya di Korintus kan bilang kan, orang yang punya istri jangan seolah-olah nggak punya istri. Orang yang menikmati dunia seolah-olah nggak menikmati dunia. Kaya bukanlah kaya, sedih bukanlah sedih, senang bukanlah senang. Ya, harus dari kacamata Tuhan hari ini. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena ada orang-orang yang perlu merasakan kehidupan. Ini loh ajaran Kristen. Ya, ini Yesus datang ke dunia untuk mengabarkan ini, bukan mengabarkan kepentingan-kepentingan dunia. Orang yang sedih ayo ke sini, disembuhkan. Orang yang butuh duit, enggak ada begitu itu. Itu bisa dicari sama dunia. Kalau saudara masih berkutat seperti itu, memang tidak ada yang hidup dalam diri saudara. Ingat, manusia sorgawi hanya mengabarkan apa yang dia rasakan, apa yang dia ceritakan. Kalau Samuel pernah ke sorga, pernah melihat dan merasakan, pasti yang disampaikan tentang suasana sorga kepada orang-orang untuk mengajak, inilah buah yang harus kita berikan kepada Kristus. Kalau kita nggak mengajarkan ini, bertobat saudara, belajar Alkitab mengulang, ya. Jangan jadi Yahudi, baca Alkitab Kejadian sampai Ulangan jadinya Yahudi, masih percaya pada Musa. Musa itu, hukum Musa itu produk pertama dari Allah. Ada produk kedua dari Allah. Apa produk keduanya? Yesus Kristus datang ke dunia. Kalau saudara menerima Yesus Kristus, itu saudara menerima hukum Allah. Tapi kalau saudara menolak Kristus, saudara menolak hukum Allah. Kristus itu adalah kesempurnaan dari semuanya. Ya, orang sekarang coba lihat para pengajar, muter-muter di padang gurun. Kenapa? Karena banyak janji. Janji untuk daging itu di perjanjian lama dan semuanya mati semua orang-orang. Kita sudah nggak boleh lagi menjanjikan begitu. Hukum Musa mematikan, hukum Kristus menghidupkan. Mau pilih cari yang hidup, bukan pilih yang mati. Ya. Jadi kita sekarang yang kita janjikan sama orang-orang, mengenakan keabadian selagi kita hidup di dunia ini. Ini loh rasanya hidup beneran. Ya. Kalau cuma rasanya mau mati percuma. Saudara ngabarkan orang diberkati, orang disembuhkan, berapa lama sih umurnya dibanding kekekalan? Kalau ini ada garis, ya, ada garis yang kekal. Di mana umur 1000 tahun? Di mana, Pak? Ada garis yang kekal, yang panjang. Saudara kenakan umur 1000 tahun di mana kira-kira? Nggak kelihatan. 1000 tahun aja nggak kelihatan, apalagi cuman saudara mau umur berapa tahun lagi nih? 100 tahun? Ketok nggak kira-kira? Nggak ketok. Makanya Tuhan itu nggak mau bicara tentang hal-hal tentang dunia. Dunia itu bagaikan opil buat Tuhan. Tahu nggak opil? Dicari, dilihat, dibuang. Tapi bicaranya tentang kekekalan. Makanya kalau cuma bicara yang hal-hal sementara itu, bicara tentang ya, pernah lihat opil di Bigora? Enggak kan? Ini loh cuma sekejap, dilihat, dibuang, selesai. Yang sudah harus ada, tapi kita bicara tentang yang kekal. Harus saudara peroleh loh hari ini loh. Kalau enggak, mau nunggu kapan hari ini? Paham ya? Saudara yang lihat hari ini,
melihat Kristus bukan lagi melihat untuk kepentingan-kepentingan dunia lagi, tapi saudara melihat Kristus karena ada keselamatan. Ya, ada keselamatan yang harus saudara raih tadi. Ya, kalau enggak akan bisa, tidak akan bisa. Kristus itu harus dilihat bahwa Kristuslah yang memberi kehidupan. Ini yang saudara kejar habis-habisan. Orang harus merasakan dulu baru bisa ngajar. Lebih enak mana coba? Ngajar hafal Alkitab, ya, dengan orang yang bisa merasakan. Orang yang bisa merasakan. Kalau orang bisa merasakan, nggak akan bisa lupa. Tapi kalau cuma pengetahuan itu nggak. Makanya banyak orang tahu, tapi nggak ngerosokno. Ya, kita harus benar-benar merasakan, baru bisa ngomong sama orang. Beda jauh loh. Kalau cuma tahu, sekedar tahu teorinya, tapi ceritanya cuma murat-marit. Tahu tentang surga yang diceritakan dunia, ya, tahu ada kehidupan yang jauh lebih hebat, tapi cari tetap. Coba lihat nih, Tuhan hari ini mau di luar sama di dalam, dampaknya lebih besar mana? Selama ini saudara cari Tuhan yang di luar atau di dalam? Kalau Tuhan di dalam, dia punya kehendak. Kalau dia di luar, saudara yang punya kehendak. Berarti kalau Tuhan di luar jadi apa coba? Tuhan itu bisa jadi berhala. Ya, kenapa? Karena salah tempat. Saudara menempatkan Tuhan di luar. Makanya ketika saudara datang, yang ingin dipenuhi keinginan-keinginan daging, itu Tuhannya di luar. Sama dengan Tuhannya jadi jin. Tapi kalau Tuhan di dalam, Tuhanlah penggerak utama. Lebih enak mana? Lebih enak penggerak utama. Hidup saudara sudah terjamin. Ya kan? Nggak usah ngomong, Tuhan sudah tahu. Nggak usah ngapa-ngapain, Tuhan sudah tahu. Orang yang merasakan kehidupan surgawi di dunia ini betul-betul kayak surga nggak? Betul-betul kayak surga. Bukan tentang apa yang saudara miliki secara daging, bukan tentang apa yang saudara miliki yang saudara terima secara daging, tapi apa yang ada di dalam diri saudara. Coba lihat begini ya, Mel ya. Ada orang yang kepingin dapat kekayaan, berkatnya tergantung dari luar kan? Setuju ya? Kalau kekayaannya nggak dapat, stres nggak? Ada orang cari kesembuhan, kalau nggak sembuh, stres toh? Tapi kalau dari dalamnya ada manusia surgawi, sembuh gak sembuh? Bingung gak? Nggak bingung, karena kebahagiaannya dari dalam. Makanya Tuhan sekarang hari ini ada di dalam atau ada di luar. Kalau Tuhan di dalam, khotbah ini selesai, tinggal saudara sekarang memberikan buah kepada Kristus. Karena saudara orang-orang hidup. Ingat loh, hanya orang hidup bisa ketemu Tuhan. Gak ada orang mati ketemu Tuhan. Allah Abraham, Allah Isa, Allah Yakub. Itu orang-orang hidup. Orang yang ditemuin Tuhan pasti orang hidup. Samuel mengenakan Kristus berarti orang hidup gak? Tanpa Kristus hidup gak? Mati. Karena tanpa Kristus kehidupan kita itu dibanding kekekalan kayak rumput, entar lagi mati. Saudara harus punya pandangan seperti Tuhan, memandang manusia dari kehidupan yang kekal. Kalau cuma hidup 70 tahun, 100 tahun buat Tuhan itu gak ada artinya. Sekejap. Sekejap. Makanya sekarang prioritas utama adalah kekekalan. Kekekalan ini loh. Ini yang saudara ngajak orang-orang untuk masuk kerajaan surga. Ya. Makanya lihat Yesus hari ini. Cuman satu. Lihat keselamatan. Lihat kekekalan. Begitu saudara mencari yang namanya keselamatan sama kekekalan, saudara nggak akan lagi cari mujizat. Kenapa? Saudara akan ingin menjadi manusia baru. Kalau saudara cuma berputar-putar dengan mujizat dan nubuatan gini-gini, saudara berputar terus menerus, ya, nggak mari-mari. Padahal hal itu dihindari kan sama Tuhan kan? Waspadalah. Banyak orang akan memakai namaku, ya, mereka akan bernubuat, mereka akan apalagi bernubuat, mengusir setan dan mujizat palsu. Yesus sudah kasih warning. Kenapa hari ini 3 hal ini selalu dikhotbahkan? Aneh kan? Waspada, akhir zaman banyak orang akan memakai. Lebih gampang mana? Pakai nama atau benar-benar kita mengenakan Kristus?
Banyak orang hari ini pakai nama loh. Meniru itu lebih gampang daripada benar-benar menjadi seperti Kristus. Banyak orang cuma niru, pakai namanya banyak. Sudah di warning, bernubuat, mengusir setan, mujizat palsu. Lah kok banyak sekarang seperti itu? Coba kalau orang menjanjikan begitu, apa yang dia janjikan? Cuma sementara dong? Ya kan? Buktinya lo mana coba? Buktinya mana coba? Oh, aneh kan? Ada spirit yang Tuhan sudah kasih warning, lo kok dikhotbahkan terus menerus di gereja? Berarti orang-orang ini menggenapi firman. Menggenapi firman tapi untuk kepentingan. Yesus ngomong hati-hati lo ya. Lo Yesus sudah bilang hati-hati lo kok dikhotbahkan terus menerus. Nubuatan itu miliknya Kristus. Spirit dari nubuatan adalah spirit Kristus. Kalau Yesus menubuatkan, apa yang dia nubuatkan? Dia menubuatkan tentang dirinya, tentang rencana-rencananya, bukan rencanamu, bukan begini, bukan tentang perak, bukan tentang emas, bukan tentang begini. Yang dia kabarkan adalah tentang dirinya. Dan tentang dirinya saudara sudah tahu hari ini. Apa rencana ke depannya? Ya kan? Saudara manusia surgawi bingung nggak hari ini? Mau besok tanggal 25 ada rapture, ada apa? Bingung nggak? Enggak, sudah hidup, ngapain bingung? Hanya orang-orang yang kebingungan dengar berita-berita itu masih bingung. Ya, kalau kita hari ini yang sudah merasa hidup nggak bingung. Ya. Siapa yang percaya tanggal 25 rapture? Ada kan? Dengar kan? Kebanyakan hari ini kan? Banyak kan? Ngapain bingung rapture? Mereka yang bingung rapture, mereka nggak yakin bahwa mereka sudah hidup. Kalau sekarang kita hidup loh, mau rapture sekarang, mau besok, mau kapan, ngapain bingung? Kita nggak bingung lagi kok. Wong sudah hidup kok. Hanya orang-orang yang kebingungan lah yang ngurusin seperti itu ya. Paham ya? Jadi tadi lagu tadi sudah selesai ya, nggak ada masalah lagi ya. Enak dong Kristen ini kan? Ditanya masalah nggak ono. Dunia sementara, nggak ada masalah. Segala perkara dapat kutanggung. Kalau dapat ditanggung berarti memang tidak ada masalah, ya. Kalau yang bicara masalah berarti memang orang yang sering membicarakan masalah, memang hidupnya bermasalah. Kenapa nggak mari-mari? Ya, yang diputar-putar cuman itu urusan-urusan yang salah. Ya enggak lah, ya. Sekarang lihat nih, kalau saudara sudah merasa bahwa saudara punya hidup, firman ini akan menjadi hidup. 1 Yohanes 3 ayat 6 ya. Waktunya habis ya Pak Juli. Selesaikan ya. Orang-orang yang merasakan kehidupan bersama Kristus, 1 Yohanes 3 ayat 6. Ayat 6 ya. Saya mulai ayat 3 dulu ya. Saya mulai ayat 3 ya. 1 Yohanes 3 ayat 3. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu, pengharapan apa? Bahwa Kristus ya menyatakan diri tadi ya. Kepadanya menyucikan diri sama seperti dia adalah suci. Kehidupan kita itu akan tertarik kepada kehidupan Kristus. Kalau orang yang berani mengaku mengenakan kehidupan Kristus, hidupnya pasti kudus. Ya, kenapa? Karena kehidupan Kristus. Ya, ayat 6-nya. Yuk. Ayat 6-nya. Karena itu, ayat 5 ya, saya bacakan ya. Ayat 4 ya. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Karena Kristus itu Allah sendiri, apakah dia bisa melanggar? Nggak mungkin. Makanya kalau orang mengenakan Kristus, dia tahu ada hukum Allah dalam dirinya, tidak mungkin melanggar. Ayat 5-nya, dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya. Kalau hidup kita ada diri Kristus, ada pribadi Kristus, maka segala dosa pasti dihapus.
Nggak ada dosa lagi. Dan di dalam Dia tidak ada dosa. Ya. Karena itu setiap orang yang tetap berada dalam Dia, ini ya kuncinya ya, tidak berbuat. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal. Sampai di sini paham ya? Orang-orang yang mengenal Kristus, yang mengenakan pakaian Kristus ini loh. Kalau masih berlepotan, udah jangan percaya ya. Suruh sekolah ulang ya. Suruh baca Alkitab ulang-ulang. Kalau perlu dibakar, dimasukkan terus diminum ya. Ayat 15-nya sekarang, yuk. Makanya setiap orang, ya. Ayat 15-nya. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Kita nggak bisa lagi benci sama sesama. Kenapa? Karena Kristus pasti cinta, mengasihi, ya. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup, ya. Terus hidup kekal dalam dirinya, nggak mungkin. Kristus itu tidak pernah membenci orang. Makanya orang yang punya kehidupan Kristus pasti mencintai sesama. Ayat 16-nya sekarang. Demikian kita ketahui tentang kasih Kristus. Saudara paham kan kasih Kristus kan? Kristus begitu mencintai saudara, mencintai sahabatnya. Dia rela mati, ya, rela berkorban. Demikian kita ketahui tentang cinta Kristus, kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Yesus menyerahkan nyawanya untuk kita. Kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara. Samuel mau menyerahkan nyawa? Mau? Mau? Nah, gimana kira-kira menyerahkan nyawanya? Saudara mau menyerahkan nyawa? Oh, mau? Gimana cara menyerahkan nyawa ini? Yuk. Nyawanya siapa yang mau dikasih? Coba, siapa yang mau menyerahkan nyawa? Tak panggilkan orang-orang yang mau bunuh, gimana kira-kira? Coba nih. Saya baca perlahan ya. Demikian kita ketahui tentang cintanya Kristus. Iya, menyerahkan nyawanya, ya, untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa untuk saudara-saudara kita. Yesus rela mati di kayu salib. Saudara rela mati nggak di kayu salib? Hah? Kalau Yesus rela mati, ini disebut loh. Iya, kita pun wajib, ya, menyerahkan nyawa untuk saudara-saudara kita. Pikiran saudara pasti loh, aku lah mati lah, ya kan? Padahal coba sekarang, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup doh di Samuel doh. Kalau Kristus dibagi ke orang, Samuel mati nggak? Enggak kan? Bisa habis nggak Kristus kalau dibagi ke orang? Enggak. Nyawa itu jangan dipahami nyawamu. Nyawamu sudah mati. Sekarang nyawaku adalah Kristus. Kalau Kristus telah mematikan dirinya buat aku, yang tinggal dalam diriku siapa sekarang? Kristus. Maka kita pun wajib menyerahkan Kristus untuk orang lain. Waktu saudara serahkan Kristus untuk orang lain, saudara mati nggak? Enggak. Wong yang diserahkan hidupnya Kristus kok. Paham ya? Enak dong? Ini harta surgawi. Makin dibagi nggak akan bisa habis. Firman itu terbuka, nggak akan merugikan kita, percayalah. Firman itu nggak pernah merugikan saudara, tapi membuat saudara makin hari makin kuat, makin menjadi terang. Nyawanya siapa kalau mau dipakai ini? Nyawa Kristus. Karena saudara sudah bilang, dong, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus dalamku. Berarti Samuel di mana? Kan udah mati Samuel. Yang hidup kan Kristus. Masuk Kristus diminta orang nggak boleh? Boleh, kasih kalau orang mau. Makanya kita hari ini berdiri di mimbar untuk memberitakan tentang kasih Kristus yang sudah hidup dalam diri kita. Mau tak bagi, mau tak bagi. Itulah yang artinya memberi buah. Ya, enak dong? Nggak berat dong?
Nggak berat ini. Ya, dulu waduh ayat ini dihindari lah. Ayat ini kalau bisa jangan dibaca lah. Ya kan? Kalau dibaca gawat ini. Ya kan? Kan sama nanti ayatnya dengan Amsal. Muliakan Tuhan dengan hartamu. Hartanya apa nanti? Ayo sedikit aja nih, saya singgung sedikit. Tentang harta. Kira-kira apa? Amsal berapa ya ntar? Ada yang hafal ayatnya? Amsal 3 ayat 9. Amsal 3 ayat 9. Muliakan Tuhan dengan ayat 9-nya ya. Muliakan Tuhan dengan hartamu. Berarti kalau nggak punya harta bisa memuliakan Tuhan nggak? Kalau ukurannya harta ini apa sekarang? Harta Tuhan. Firman Tuhan itu universal. Orang miskin, orang kaya, semuanya sama di mata Tuhan. Ini loh, muliakan Tuhan dengan hartamu. Kalau ini dipahami orang pakai harta duniawi, materi, orang pengemis nggak bisa memuliakan harta. Tapi harta ini adalah kehidupan Kristus. Muliakan Tuhan dengan harta, karena Kristus itulah harta. Itu kekayaan abadi, kekayaan yang dicari semua orang. Kalau orang paham harta ini Kristus, maka kita akan memuliakan. Dan hasil pertama dari segala penghasilanmu apa? Buah-buah rohmu. Ya, maka lumbung-lumbungmu, diri kita dipenuhi dengan sampai melimpah-limpah. Dari dalam melimpah lumbung ini, akan meluap keluar sukacita kita, kekuatan kita, semuanya meluap. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Ini bukan dalam arti jasmani, ini Kristus. Ya, paham ya? Kalau ini cuma harta duniawi, kasihan yang orang-orang gak punya harta, kalah sama orang-orang kaya. Tidak. Di mata Tuhan, kekayaan adalah Kristus. Makanya berbahagialah orang miskin, karena engkau mempunyai kerajaan surga. Orang miskin itu bicara tentang tidak punya apa-apa. Makanya disebut bahagia. Ya, kalau orang kaya nggak bahagia, kenapa? Karena dia punya kekayaan duluan. Makanya Kristus nggak bisa masuk. Makanya Yesus bilang sama orang kaya, guru perbuatan baik apa yang harus kau lakukan? Sudah apa saja? Dia merasa sudah kaya, sudah punya segalanya, sudah melakukan ini itu. Yesus bilang apa? Buang. Bagikan pada orang miskin. Kamu ikut aku supaya sempurna. Kekayaan kita hari ini adalah Kristus, bukan tentang yang lama. Betul-betul kita ini memiskinkan diri kita, mengosongkan diri kita untuk menerima Kristus apa adanya. Ya, jangan lagi ngotak-ngatik ayat firman untuk daging. Firman bicara tentang rohani. Firman bicara tentang bagaimana caranya menuju surga. Firman bukan bicara bagaimana caranya hidup enak di dunia. Sudah, jangan bicara begitu. Cari surga dulu, maka cara pandangnya akan berbeda. Kalau cari dunia, cara pandangnya nanti awut-awutan. Ada mata. Mata ini dua. Ya, telinga juga dua. Ada mata jasmani, ada mata rohani. Mulut cuman satu. Fungsikan mata ini. Pakai hari ini mata rohanimu. Telinga, pakai telinga rohanimu. Ya, supaya kita nggak salah. Kalau pakai telinga dan mata jasmani, rusak saudara. Firman ini akan membuat saudara ini ya, bayangkan begini. Firman ini terang. Tapi kalau saudara nggak mengikuti rambu-rambu dalam firman, firman jadi apa coba? Firman ini terang, bagaikan pelita. Ya, ada rambu-rambu. Saudara terjang, berarti ini mempercepat jalan menuju. Ingat loh, firman ini senjata pamungkas. Bagi orang-orang yang mau hidup, ini akan menghidupkan. Bagi orang-orang yang kepengen mati cepat, ini juga mematikan. Banyak orang mati karena agama. Ingat loh ya, banyak orang mati karena agama. Kenapa? Karena firmannya untuk daging. Tapi firman harus hidup. Makanya lebih enak menjadi orang yang beriman daripada orang beragama. Orang beragama itu mengatur dari luar.
Ya, tapi kalau orang beriman berarti dia ada Kristus di dalam dirinya. Jauh berbeda. Orang beragama itu orang Yahudi, ya, pakai cara-cara dari luar. Kita orang beriman. Orang beriman pasti beragama. Orang beragama belum tentu beriman. Ya, pahami benar-benar. Orang beriman pasti baik dan benar. Orang beragama belum tentu baik dan belum tentu benar. Karena kebaikannya dia hanya karena aturan, hanya karena liturgi. Tapi orang yang beriman pasti baik dan benar. Karena dalam dirinya ada cinta, ada Kristus. Ya, kalau saya jangan dipercaya. Kalau Kristus saudara boleh percaya. Kalau Pak Emmanuel jangan percaya. Tapi kalau Kristus percayalah, karena Kristus tidak bercacat, tidak bercelah. Ya, paham ya? Sampai di sini mengerti ya? Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Bahwa kami mengerti apa yang telah Kau rencanakan dalam hidup kami ya Tuhan. Fokus kami bukan apa yang kami lihat, tapi fokus kami adalah apa yang kami rasakan itu. Kami boleh tidak memiliki gereja, kami boleh tidak memiliki apa-apa, tapi kami memiliki cinta. Ini yang kami tawarkan, ini yang kami mau berikan kepada dunia, ini yang kami mau tunjukkan, bahwa kami memiliki cinta kepada dirimu, kami memiliki cinta pada sesama kami. Kami ingin merasakan, orang-orang juga merasakan apa yang kami rasakan. Mereka mendapatkan suasana surga, mereka mendapatkan kegagalan selagi mereka hidup. Kami tahu Tuhan, dunia ini hanya sebentar buat kami. Kami tahu artinya kegagalan yang jauh lebih sempurna. Biarlah wajah-Mu Tuhan selalu sempurna tergambar dalam kehidupan kami. Biarlah orang-orang melihat bahwa inilah Kristus, inilah gambaran Kristus yang ada dalam diri kami masing-masing. Inilah kabar baik untuk mengatasi semua masalah, untuk mengatasi masalah ketakutan kami, bahwa ada sorga yang telah kami terima sekarang. Tuhan terima kasih. Biarlah rasa ini, biarlah kekuatan ini juga ada dalam para rekan-rekan kami, para pengajar-pengajar, untuk mengabarkan kekuatan, untuk mengabarkan rasa cinta, untuk mengabarkan rasa sorgawi. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Hanya dalam nama-Mu kami bersyukur. Kami terbatas Tuhan. Biarlah roh, biarlah cinta-Mu Tuhan yang membakar dan hidup dalam diri mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami mengasihi semua. Haleluya. Amin.